materi yang saya dapat ini berasal dari PubMed, yaitu Pharmacogenomic dan Future of Toxicology Testing. Polimorfisme dalam kelompok enzim sitokrom P450HT yang memediasi metabolisme fase 1 dan fase 2 obat itu sangat penting sehubung dengan kerentanan suatu individu terhadap toksisitas atau reaksi yang merugikan dari suatu obat. Nah, reaksi fase 1 ini akan mengarah pada fungsi dari obat itu sendiri dengan menambah atau mengungkapkan gugus fungsinya, misalnya dari oksidasi ataupun hidrolisis yang dapat mengalami metabolisme selanjutnya oleh enzim pada fase 2. Nah, reaksi fase 2 ini bersifat biosintetik, di mana misalnya glukuronisasi atau sulfonasi obat. Banyak senyawa obat bersifat lipofilik dan reaksi fase 2 ini akan membantu metabolit menjadi larut dalam air yang kemudian dapat lebih mudah untuk diekskresikan oleh ginjal itu sendiri. Nah, alkohol sendiri atau dalam kombinasi dengan obat-obat terlarang atau farmasi itu menyumbang lebih dari 25% kunjungan UGD untuk setiap tahunnya. Nah, respon seseorang terhadap konsumsi alkohol ini tergantung pada banyak faktor, termasuk usianya, jenis kelamin, berat badan, dan jumlah etanol yang tertera. Nah, dosis etanol yang diidentik dapat menghasilkan efek samping yang sangat berbeda pada individu yang berbeda. Nah, peran pengujian farmakogenomik dalam seseorang yang mengemudi di bawah pengaruh obat itu adalah untuk menentukan apakah orang tersebut mengalami gangguan penyalahgunaan atau dalam penggunaan obat ini sesuai resep ataupun tidak. Nah, dalam menginterpretasikan kadar suatu obat itu harus dipertimbangkan dulu toleransinya. Dengan demikian, kematian dari kadar obat yang mempengaruhinya nanti itu sangat rendah untuk seseorang. Dalam toksikologi itu, pernyataan itu biasanya disebut dengan overdosis yang tidak disengaja dari obat yang diresepkan atau overdosis bunuh diri pada obat tersebut.